Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil jalan-jalan kita akan mendengarkan ceramah tanya jawab pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, dalam video berikut ini kita akan dengarkan pertanyaan tentang pengobatan penyakit dengan cara ruqyah. Sebagaimana kita ketahui, pengobatan ruqyah yang kita lihat saat ini makin aneh-aneh. Tidak seperti zaman Rasulullah. Kalau kita baca riwayat tentang ruqyah, tidak ada satupun berhubungan dengan jin. Apalagi jin mengganggu manusia. Itu hanya kalangan para dukun, saudaraku. Sebagaimana pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, Pak Ustadz dari Gading, Solo. Halo. Ya, mari Pak Andi. Saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, bagaimana pendapat Ustadz tentang pengobatan dengan cara ruqyah? Yang saya tahu, pernah saya ikut, itu katanya mengeluarkan jin, dan banyak yang kemudian kesurupan, dan dia selalu mengatakan bahwa banyak penyakit itu katanya ada jinnya di dalam yang menyumbat pembuluh-pembuluh darah sehingga harus dikeluarkan, dan dia kelihatannya kalau bicaranya itu seolah-olah dia yang paling alim, dan sebagainya, dan yang paling benar. Nah, ini saya ingin tanya bagaimana tentang pengobatan ruqyah yang mengeluarkan jin itu, nomor satu. Yang nomor dua, saya dulu pada waktu remaja pernah karena sakit berobat kemana-mana tidak sembuh, kemudian orang tua mbak saya ke sebuah pesantren pondok gitu, pada kiainya, kemudian kiainya itu memberi saya susuk, dimasuki susuk dari emas 2 biji gitu. Saya masih muda ya, masih SMA gitu. Saya nggak tahu bagaimana hukumnya, dan itu juga tidak atas permintaan saya, dan pada akhirnya juga tidak sembuh. Nah, sekarang saya menyesali itu, dan bagaimana cara mengeluarkan susuk itu, atau bagaimana saya itu supaya terlepas dari konsekuensi buruk dari susuk itu menurut hukum agama. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti yang Bapak tanyakan itu, ya dah, ditanyakan bagaimana pendapat saya, babar pisan sama sekali saya tidak percaya. Kalau menurut saya itu kebohongan belaka. Mengapa demikian? Masa pembuluh darah itu disumpeti karo jin? Jin ki rupane apa? Terus nyumpet ning nggon pembuluh darah, gitu. Pembuluh darah itu nyumpet yang apabila pembuluh darah ke jantung. Itu sedelai mati apabila dirubung jin barang ije urip. Terus jinnya diusir dengan dibacakan ini, bacakan itu. Ya. Yang semacam itu, kalau tanyakan pada saya, tidak ada percaya sama sekali. Apa dasarnya dia percaya? Tidak didapati di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Cara pengobatan jin semacam itu. Dan adanya orang kesurupan, itu juga kami tidak percaya. Tidak ada orang kesurupan. Nah, ini kesurupan, itu mesti saya ngomong kesurupan itu dukun. Kalau sakit, tanyakan pada dokter. Apa betul Pak Dokter, ini pembuluh darahnya kesumpetan jin? Dokternya nanti akan ketawa itu. Nah, kalau ngerti kesumpetan jin itu pembuluh darah yang mana? Itu? Nah, itu nggak ada itu. Nanti model-model begitu, kita sebagai orang Islam harus tidak percaya. Kalau jin itu bisa nyurupi pada manusia, oh manusia sangat kalah. Padahal Allah ciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Dan ditugasi oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pengatur, jadi pemimpin. Lah nek wis diserupi jin barang itu ngatur apa? Manusia dengan jin mesti kalah kan? Manusia melihat. Tidak melihat jin, katanya jin melihat manusia. Tapi kenyataannya orang yang katanya punya jin 1000 tidak bisa berbuat apa-apa. Ya enggak? Nah, kalau manusia kita itu memang banyak ulama-ulama atau orang-orang yang punya jin, menghadapi Amerika nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Bush nggak punya jin itu. Ambilkan data jin, kirim ke Amerika sana. Nyuruh nekak Bush itu. Kan jinnya datang, Busnya orang ngerti. Morok lu ngerti itu guluku kok sesek-sesek. Oh ditekak jin di bae.
Nah, itu kan nggak ada model-model gitu itu. Maka kita harus nggak percaya. Kemudian yang kedua susuk. Nah, kalau apa itu? Apa itu? Susuk, orang datang kepada dukun dimasuki susuk. Nah, kalau susuk tadi dikatakan mas, bagaimana cara mengambil? Datang aja ke dokter, nanti kan diambil, dioperasi dulu, dipasang timahnya, susuknya, biar diambil, itu mudah pengambilannya itu. Lah yang susah kalau pemasangnya itu sihir. Kita dipasang jane ora, gulai reneng gitu. Gulai enggak ada. Lah kalau susuk itu semacam ibu-ibu yang KB itu sekarang kan ada KB susuk ya toh. Itu dipasang di satu tempat ada obatnya, lah itu betul. Itu diambil bisa kalau memang wujudnya itu ada barangnya betul, ya toh? Ada, bisa diambil itu. Maka kalau Bapak kemarin atau dulu dipasangi susuk emas, sampai sekarang merasa belum diambil, diingat-ingat saja dulu dipasang di sebelah mana, di sana kan dokter, diambil. Nanti kalau itu kan dipoto ya, oh ketampak di sini, ambil aja. Apalagi cuma susuk dimasangnya di luaran gini saja kan, wong yang benda masuk ke dalam saja, di dalam jantung ada apanya, dalam otak ini ada darahnya, bisa diambil kok. Sekarang canggih sekali kok. Nah, maka susuk-susuk semacam itu biasanya kalau dari pengobatan ternyata diobati tidak sembuh. Ada lagi yang susuk itu untuk apa itu? Pengasihan. Itu saya tahu ngerti deh ya. Pasangi susuk biar dikasih orang. Jadi yang wong ada susuk wong delok kuwi wah kabeh wong mesti kasihan, tertarik. Nah, itu tujuannya untuk maksiat. Ya. Anita dipasangi susuk mbok jane ora apik kabeh ndelok wah ketok ayu banget terus kasihan kabeh dirubung orang akhirnya. Nah, pelacur-pelacure rasa nggo susuk dirubung wong. Ya kan? Enggak perlu itu, enggak boleh kita percaya begitu itu. Ya, saya rasa habis waktunya. Itulah, mudah-mudahan kita bisa memahami bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Kalau ada kata-kata saya yang keterlanjuran atau kurang enak didengar atau kurang pas, tidak enak dirasakan di hati bapak-bapak, saya minta maaf, ibu-ibu juga begitu. Tapi tidak lain, apa yang saya terangkan itu dipikir yang betul. Apa yang saya sampaikan itu adalah dasar daripada agama. Ya, kalau tidak cocok, tidak sesuai, coba direnungkan. Yang tidak betul apa yang dirasakan atau yang diterangkan. Baik pendengar yang ada di dalam gedung ini maupun pendengar yang ada di rumah. Ini kalau memang apa yang saya sampaikan itu keliru, salah, tolong diluruskan, jangan digunjing. Diluruskan, dinasihati, karena manusia bagaimanapun juga tidak selalu benar. Ada juga kadang-kala kekeliruan dan kesalahannya. Maka kalau sesama muslim melihat saudaranya salah atau keliru, punya kewajiban untuk meluruskan, menegur, menasihati, ya, bukan untuk menggunjing, ngerasani, ngolok-olok dan sebagainya, bukan pada tempatnya. Dan kalau itu ada kekeliruan, bapak-bapak, saudara-saudara mau menyampaikan teguran, kesalahan, kekeliruan itu, saya akan ucapkan terima kasih dan kami akan mundur dari kesalahan, akan kembali kepada kebenaran. Surut baik apa yang saya terangkan atau yang termuat dalam brosur itu, kalau ada kekeliruan, kesalahan, tolong dibetulkan. Jangan digunjing. Menggunjing itu adalah suatu perbuatan yang haram. Demikianlah kurang lebihnya. Saya mohon maaf kelebihan waktu ini lebih 1/4 jam. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan adanya pengajian yang singkat ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.